Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Sektiansa, selaku moderator di kelompok saya. Nah, di sini saya tidak sendiri, tentunya saya bersama teman-teman saya. Yang pertama ada Kevin Tauren, yang kedua ada Dwi Setiawan, yang ketiga ada Heri Darmawan. Itu tadi adalah nama-nama kelompok saya. Nah, di pertemuan kali ini saya bersama kelompok saya akan menjelaskan pembelajaran mesin, mata kuliah pembelajaran mesin, tugas jurnalis. Jadi tugasnya ini adalah membandingkan beberapa jurnal. Nah, sesuai dengan judulnya adalah perbandingan jurnal. Ada beberapa jurnal yang akan dibandingkan oleh kelompok saya. Yang pertama ada memprediksi tingkat peminat ekstrakurikuler pada siswa SMK Analis Kesehatan Abdurrab menggunakan algoritma. Yang kedua ada model discussion tree untuk prediksi jadwal kerja menggunakan scikit-learn. Yang ketiga ada implementasi algoritma discussion tree untuk klasifikasi data peserta didik. Dan yang keempat ada penentuan daya listrik rumah tangga menggunakan metode discussion tree. Dan yang terakhir ada klasifikasi dengan discussion tree untuk penentuan model pembelajaran yang efektif. Studi kasus SMK Gama Cendikia Surabaya. Nah, untuk slide berikutnya akan dijelaskan atau akan dipemateri oleh teman saya yang bernama Heri Darmawan. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan mendasar dari perbandingan jurnal dari segi tujuan. Yang pertama ada ekstrakurikuler. Di sini dapat mengetahui tingkat peminat bahasa asing dari penentuan pohon keputusan dengan menghitung nilai entropi dan gain. Yang kedua, jadwal kerja. Tujuannya yaitu untuk mengolah data karyawan pada suatu perusahaan menggunakan decision tree untuk memperoleh model prediksi jadwal kerja. Sedangkan dari data peserta, segi tujuannya yaitu klasifikasi peserta didik bertujuan untuk mengelompokkan peserta program pendidikan agar kegiatan pembelajaran dapat diselesaikan dengan kelompok-kelompok tersebut. Lalu, untuk daya listrik, tujuannya adalah akan dicari pola pemakaian listrik rumah tangga yang dapat menentukan daya listrik yang efisien berdasarkan faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi kebutuhan daya listrik rumah tangga menggunakan data mining. Yang terakhir yaitu model belajar. Sistem pemilihan model pembelajaran berdasarkan input yang berupa situasi dan kondisi proses pembelajaran di SMK. Adapun jenis proses pembelajaran ialah spesialisasi tenaga pendidikan guru, IQ siswa, fasilitas, waktu, suasana, tujuan, dan jenis materi. Next, di slide berikutnya ini akan dijelaskan oleh Saudara Dwi Setiawan. Ya, kali ini saya akan menjelaskan perbandingan di bagian segi metodenya. Yang pertama, untuk jurnal tentang ekstrakurikuler, yaitu menggunakan metode algoritma C45. Algoritma C45 merupakan kelompok dari algoritma decision tree. Yang kedua, untuk jurnal tentang jadwal kerja, menggunakan algoritma decision tree yang merupakan salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk prediksi dan dapat menggunakan data kategorikal maupun data numerikal.
Salah satu library yang dapat digunakan untuk menerapkan decision tree adalah scikit-learn yang berjalan di Python. Scikit-learn menerapkan optimasi dari algoritma CART dan meskipun hanya dapat mengolah data numerikal, library ini menyediakan fitur untuk menangani data kategorikal. Yang ketiga, untuk jurnal tentang data peserta. Pada penelitian ini, algoritma decision tree digunakan untuk melaksanakan klasifikasi. Metodologi yang digunakan adalah CRISP-DM. Algoritma decision tree yang diuji coba adalah C45 dan random forest. Validasi dilaksanakan menggunakan 10-fold cross validation untuk dicari algoritma yang memberikan akurasi paling tinggi. Lalu untuk jurnal tentang daya listrik, yaitu dengan pendekatan data mining menggunakan metode decision tree. Penelitian ini mencari pola atau model decision tree yang menentukan daya listrik dan tipe pelanggan yang sesuai. Algoritma ID3 dan C45 dipilih sebagai algoritma metode decision tree yang digunakan untuk kalkulasi pada saat proses training data. Lalu yang terakhir untuk jurnal tentang model belajar, analisa dengan metode pada data mining, yaitu ID3 yang diharapkan dapat memberikan solusi bagi pihak guru untuk memilih model pembelajaran yang sesuai. Lalu selanjutnya untuk slide terakhir akan dibawakan oleh Kevin Taurean. Silakan Kevin Taurean. Untuk struktur data yang digunakan pada jurnal pertama ekstrakurikuler menggunakan satu pendahuluan, studi pustaka, metode, hasil pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Untuk jurnal jadwal kerja, pertama pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan, kesimpulan dan saran, ucapan terima kasih, dan daftar pustaka. Untuk jurnal data peserta, yang pertama pendahuluan, bahasa dan metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan referensi. Untuk jurnal data listrik, pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, daftar referensi, tentang penulis. Untuk jurnal metode belajar, yang pertama adalah pendahuluan, metode penelitian, hasil dan analisa, kesimpulan, daftar pustaka. Sekian dari kelompok saya, itu tadi adalah beberapa penjelasan dan pembanding-pembanding jurnalis. Sekian dari saya dan kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.